نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga kita berharap Allah Subhanahu wa taala memeliharakannya dan semoga Allah selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa pada malam-malam yang lalu dan malam hari ini malam ganjil yang ke-25. Kita akan isi dengan amalan kebaikan untuk menyambut malam penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Insya Allah seperti biasa Bapak Ibu, kita awali dengan sedikit tausiah atau kajian. Kemudian kita lanjutkan setelahnya dengan membaca bersama-sama ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan dengan berzikir. Dan kita akhiri dengan berdoa. Kita berharap apabila malam ini bertepatan malam Lailatul Qadar, amal-amal yang kita kerjakan ini dicatat oleh Allah, diterima oleh Allah sebagai amalan besar yang Allah beri ganjaran seperti kita mengerjakan hal yang sama selama 1000 bulan. Dan Allah limpahkan kasih sayangnya kepada kita, rahmatnya kepada kita, dan Allah berikan ampunan atas segala khilaf dan salah kita. Allah ampuni kita, Allah rahmati kita, dan Allah beri ganjaran besar pada malam ini insya Allah. Malam ganjil, malam ke-25. Di antara malam-malam yang dikabarkan oleh Nabi SAW sebagai salah satu malam terjadinya Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, saya akan awali tausiah atau kajian mengawali amalan kita malam hari ini. Optimalkan Ramadan untuk menjadi pribadi yang soleh, yakni pribadi yang bermanfaat bagi orang banyak. Kita akan diskusikan tema hamba yang soleh. Apa hamba yang soleh itu? Bapak Ibu sekalian, setiap hari sesungguhnya kita melantunkan doa ini. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Tidak sekali dalam keseharian kita mengucapkan doa ini. Sholat subuh kita sekali membacanya. Sholat duhur kita 2 kali membacanya. Sholat asar 2 kali membacanya. Sholat maghrib 2 kali membacanya. Dan sholat isya 2 kali kita membacanya. Karena doa ini tercantum dalam bacaan tahiyat dalam sholat kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk kami dan untuk hamba-hamba yang soleh. Ustadz, maaf, Ya? materinya belum ada di screen, Pak Ustadz. Oh, maaf ya.
doa yang kita baca dalam keseharian. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk kami dan untuk hamba-hamba yang soleh. Bapak Ibu sekalian, doa ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Fa innakum idza qultumuha asabat kulla 'abdin lillahi salih fis sama'i wal ardh." Jika kalian mengucapkan seperti itu, yakni doa assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Hamba Allah yang soleh di langit, yakni para malaikat. Dan hamba Allah yang soleh di bumi, yakni hamba-hamba yang soleh kaum muslimin. Orang-orang bertakwa. Hamba yang soleh. Kemudian dijelaskan oleh Imam Tirmizi dan Al-Hakim, siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat, maka hendaklah ia menjaminkan dirinya menjadi hamba yang soleh. Bila ia menjaminkan dirinya menjadi hamba yang soleh, maka setiap hari ia didoakan oleh miliaran manusia muslim yang sholat setiap harinya, dan dia termasuk dalam doa. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Jika tidak kita jaminkan kita sebagai muslim atau sebagai hamba yang soleh, maka karunia besar, yakni doa selamat dan doa kesejahteraan dari seluruh kaum muslimin yang sholat terhalang untuknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap hari juga kita berdoa kepada Allah? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, masukkanlah saya, jadikanlah kami hamba-hamba yang bertobat. Kemudian waj'alni minal mutatahhirin, hamba-hamba yang suka membersihkan diri, dan hamba-hamba yang soleh. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita tergolong diterima oleh Allah, tergolong menjadi hamba yang soleh. Dan hamba yang soleh akan menerima doa dari setiap muslim yang soleh. Di seluruh penjuru dunia, miliaran setiap hari orang mendoakan hamba yang soleh. Sehingga kesolehan ini bermanfaat bagi kita dengan manfaat yang luar biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hambanya yang soleh. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas shalihin. Mereka beriman pada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang yang saleh. Orang yang saleh selain ditandai dengan keimanan, dia ditandai pula adalah hamba yang bersegera mengerjakan berbagai kebajikan, memenuhi perintah Allah dan Rasul. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa hamba yang soleh akan memperoleh manfaat dunia dan akhirat. Bukan sekedar manfaat dunia, tapi Allah jamin dunia dan akhirat. Yakni hamba yang mengerjakan
kebaikan-kebaikan sedangkan ia dalam keadaan beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila shalihan, barang siapa yang mengerjakan amal-amal kebaikan, yakni orang-orang soleh ini, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman. Kalau dia mengerjakan kebaikan dalam keadaan beriman, maka dia masuk definisi orang atau hamba yang soleh. Maka Allah jaminkan, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik, yakni berupa surga, dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Yang mereka kerjakan di dunia adalah kebaikan-kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka ia dijamin oleh Allah mendapatkan karunia besar dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, para ulama lebih lanjut menjelaskan tentang makna hamba yang soleh. Hamba yang soleh sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi telah dibacakan adalah hamba yang mengerjakan amal-amal kebaikan sedang ia dalam keadaan beriman. Ada orang yang melakukan kebaikan tapi dia tidak didasari atas iman yang benar, maka Allah tidak menganggapnya sebagai kebaikan. Haba'an mansura, hanya seperti debu yang berterbangan. Tetapi apabila disandarkan, didasari atas keimanan yang mereka miliki, bahwa ini perintah Allah, perintah Rasulnya, kemudian dia melaksanakan kebaikan itu, maka itulah hamba yang soleh. Lebih lanjut, setiap orang yang menjalankan kebaikan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, semestinya akan berdampak memberi manfaat kepada lingkungannya. Itu makna khusus dari kesolehan. Kesolehan harus berdampak memberi manfaat pada lingkungannya. Oleh karenanya para ulama menjelaskan tentang soleh adalah memiliki lawan orang yang membuat kerusakan. Orang-orang yang soleh adalah orang yang memberi manfaat pada lingkungannya, sedangkan orang yang tidak soleh adalah orang yang membuat kerusakan di lingkungannya. Inilah dua kata yang saling dilawankan di dalam Al-Quran, yang kemudian diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa ciri utama orang yang soleh adalah kemanfaatannya pada lingkungan atau pada sesamanya. Jadi disebut soleh kalau dia berdampak kebaikan pada lingkungannya, sedangkan dia orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mempertentangkan antara orang yang memberi manfaat dan orang yang membuat kerusakan, di antaranya dalam surat Shad ayat ke-28 yang dijadikan dalil atau pijakan para ulama yang menjelaskan bahwa soleh adalah lawan dari membuat kerusakan pada sesama atau keburukan pada lingkungan. Allah berfirman, "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard?" Patutkah kami, yakni Allah, menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Tentu tidak patut jawabannya. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidin? Tidaklah sama orang yang memberi manfaat dengan orang yang justru menimbulkan keburukan atau kerusakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang hamba yang soleh adalah hamba
yang beriman, yang berdampak baik, memberi manfaat pada lingkungan. Itu ciri utama hamba yang saleh. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa kedudukan hamba yang soleh itu bertingkat-tingkat. Ada yang solehnya dengan derajat minimal, ada yang solehnya dengan derajat yang lebih tinggi, dan ada kesolehannya yang jauh derajatnya sangat tinggi. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am berkaitan dengan derajat-derajat hamba-hambanya yang soleh ini. Walikulli darajatin mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ada derajat-derajat. Dan Bapak Ibu sekalian, derajat-derajat ini disebutkan oleh Allah sebagai misal dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya derajat dari hamba-hambanya. Yang pertama derajat para nabi, yang kedua derajat siddiqin, yang ketiga derajat syuhada, dan yang keempat derajat hamba yang saleh. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahi nikmat. Semoga kita tergolong di dalamnya. Tergolong hamba-hamba yang dianugerahi oleh Allah berbagai kenikmatan dunia dan akhirat. Kemudian Allah menyebutkan rincian siapa mereka. Disebutkan dalam urutan ini. Yang pertama para nabi. Kemudian siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka adalah sebaik-baik teman. Berkaitan dengan ayat ini, Bapak Ibu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa penyebutan di atas, dalam urutan di atas, pengurutan tersebut dikaitkan dengan kemanfaatan hamba yang beriman terhadap sesamanya. Kemanfaatan hamba yang beriman terhadap sesamanya. Jadi Allah mengurutkan ini dikaitkan dengan besarnya kemanfaatan. Keempat hal yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, semuanya tentu masuk kategori yang soleh. Nabi tentu masuk kategori hamba yang soleh. Siddiqin juga tergolong hamba yang soleh. Syuhada tergolong hamba yang soleh. Tetapi kenapa penyebutannya seolah-olah dibedakan dengan hamba yang soleh di akhir? Wassalihin. Ini adalah gelar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Seperti halnya dalam budaya manusia. Ketika manusia memberikan satu gelaran, anggap saja gelar akademis misalnya, sebagai misal. Kalau seseorang sudah meraih profesor, maka cukup disebut profesor. Tidak perlu dirinci sebenarnya dengan sebutan-sebutan yang lain. Kalau sudah profesor yang tertinggi, dia telah raih. Orang sudah maklum kalau profesornya profesor akademik, maka pasti dia adalah doktor. Kalau dia sudah doktor, maka tidak perlu sebenarnya, karena orang sudah maklum, kalau sudah doktor pasti sudah master. Kalau sudah master pasti sudah lulus S1. Apalagi tingkat SMA. Jadi cukup profesor,
Kalau dokter-dokter orang sudah maklum bahwa mereka telah melewati jenjang S1 dan S2. Kalau disebut S2 pasti sudah melewati jenjang S1. Nah, semisal itulah Allah menyebutkan urutan semacam ini. Gelar tertinggi para nabi, kalau para nabi sudah pasti ia tergolong siddiqin. Kemudian Allah sebut siddiqin. Kemudian syuhada, dan di bawahnya hamba yang soleh. Hamba yang soleh ini adalah tingkatan yang paling ringan. Allah sebut hamba yang soleh. Artinya hamba yang memberi manfaat pada sesama. Kemudian apabila kemanfaatannya pada sesama sangat besar, maka ia diberi gelar syuhada. Dan apabila kemanfaatannya lebih besar lagi, maka ia dikatakan siddiqin. Dan apabila seorang telah mencapai derajat kenabian, maka ia telah memberi manfaat yang luar biasa besarnya dan bersifat hakiki kemanfaatannya, yaitu menyelamatkan dari siksa neraka dan memasukkan hamba-hamba yang banyak ke dalam surga berkat amalan para nabi. Maka yang paling dihargai oleh Allah adalah kemanfaatan yang sifatnya abadi, khalidina fiha abada, yakni masuk surga. Dan para nabi inilah yang menjadi pelopor hamba-hamba Allah di muka bumi, yang menyelamatkan hamba dari siksa neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Oleh karenanya Allah sebut sebagai urutan pertama. Dan inilah yang dibahas oleh para ulama, bahwa derajat-derajat kesolehan diukur dari sejauh mana kemanfaatan hamba itu terhadap sesamanya. Hamba yang soleh disebut juga sebagai hamba yang bertakwa dalam Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan, kalau Allah jadikan targetnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, maka sesungguhnya bermakna identik dengan agar kalian lebih soleh. Oleh karenanya amal-amal di bulan Ramadan, selain kita beribadah hablum minallah, juga diperintahkan hablum minannas. Kita berkata-kata baik terhadap sesama. Kita menyantuni sesama, mengajak orang berbagi buka atau memberi buka pada orang yang berpuasa. Bersedekah, mengeluarkan zakat. Semuanya memberi manfaat pada sesama. Dan ini menandakan bahwa sesungguhnya puasa juga meningkatkan tingkat kesolehan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendoakan, biasanya ada seorang yang baru melahirkan anaknya atau mendapatkan karunia putra atau putri, maka kita juga sering mendoakan, semoga anaknya menjadi anak yang soleh atau soleh. Maknanya adalah semoga anak itu menjadi hamba yang bermanfaat kelak. Bermanfaat pada lingkungannya, bermanfaat pada sesama. Sekali lagi Bapak Ibu, penjelasan orang yang soleh adalah orang yang memberi manfaat pada sesama. Semakin soleh, semakin besar manfaat yang diberikan kepada sesama. Sebagaimana pernah kita bahas, saya nukilkan dari apa yang disebutkan Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Thariqul Hijratain wa Ba'du Sa'adatain, bahwa di antara indikator kesolehan dan ketakwaan adalah amal soleh yang berkaitan dengan sesama manusia. Bahkan indikator yang dijelaskan dalam Al-Quran yang berhubungan dengan penjagaan hak-hak manusia, memberi kemanfaatan pada sesama, dan perbuatan baik, serta adab-adab terhadapnya, lebih banyak dan Allah lebih memerinci dalam penjelasannya daripada perintah Allah berhubungan dengan hak-hak ibadah kepadanya. Seperti misalnya kita temukan dalam surat An-Nisa ayat 36-38. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakina wal jari dil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Al-ayah. Yang maknanya, sembahlah Allah. Jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Ketika Allah memerintahkan kita memenuhi hak Allah, padahal banyak hak Allah, Allah hanya mencantumkan dalam ayat ini satu yang paling penting saja. La tusyrik billah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Hendaklah kita menegakkan tauhid. Qul huwallahu ahad. Allah esa. Tidak ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini yang diperintahkan. Kemudian Allah lanjutkan perintah untuk berbuat kebaikan pada sesama, memberi manfaat pada sesama. Dan ketika Allah memerintahkan kita memberi manfaat pada sesama, Allah rincikan. Berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Berbuat baiklah kepada karib kerabat. Karib kerabat termasuk di dalamnya keluarga, istri, suami, anak-anak. Saudara, paman, bibi, keponakan, ini bagian dari kerabat. Kemudian berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Berbuat baiklah kepada teman sejawat, kepada ibnu sabil, orang-orang yang di jalan yang membutuhkan pertolongan, baik yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Kita diminta memberi manfaat, termasuk orang yang tidak kita kenal. Dan berbuat baiklah kepada hamba sahayamu yang membantu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Masih dirinci oleh Allah, dan rincian ini berkaitan dengan hablum minan nas. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir, menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan ini semua dijelaskan oleh Allah dengan rinci untuk menekankan tentang pentingnya memberi manfaat kebaikan pada sesama. Dalam ayat yang lain, ketika Allah menjelaskan tentang sifat orang bertakwa, digarisbawahi pula oleh Imam Al-Qayyim, bagaimana Allah menjelaskan sifat orang bertakwa lebih ditekankan pada kemanfaatan pada sesama dan tidak melahirkan keburukan untuk sesama. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Allah sebutkan. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kita perhatikan Bapak Ibu, penjelasan Al-Quran dalam ayat ini tentang orang bertakwa menjelaskan tentang hubungan dengan sesama. Menafkahkan harta, menahan marah, dan memaafkan kesalahan serta suka berbuat kebajikan. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama di atas, bahwa tingkat kesolehan lebih, derajat kesolehan itu diukur, ditentukan dari sejauh mana dan sebesar apa
kemanfaatan hamba itu terhadap sesamanya. Sekali lagi, semakin hamba itu soleh, artinya semakin besar manfaat yang diberikan kepada sesama. Bapak Ibu sekalian, manfaat pada sesama ini Allah lah yang memperluaskannya. Kita berikhtiar. Diberikan satu contoh di dalam ajaran Islam ini. Amalan sederhana dari seorang hamba Allah, kemudian Allah yang menjaga karya itu. Karya yang membawa manfaat itu dijaga oleh Allah, dilestarikan oleh Allah, sampai banyak manusia yang mengambil manfaat darinya. Tak pernah putus. Amalan apa? Adalah amalan Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail. Ibunda Nabi Ismail, Siti Hajar ini, ketika ia berada di kota Mekah saat itu masih belum ada manusia. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim sebagai perintah Allah untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar beserta anaknya yang masih kecil, Ismail. Maka Siti Hajar setelah kehabisan bekal air, di padang tandus Mekah saat itu belum ada sumber air. Maka Siti Hajar mencari air, berikhtiar mencari air untuk memberi manfaat pada anaknya yang masih kecil yang kehausan. Dia lari ke sofa untuk mencari air. Tidak ada air di sofa. Dia lari lagi berikhtiar ke Marwah. Putar balik antara sofa Marwah. 7 kali. Yang kemudian Allah abadikan. Ikhtiar Siti Hajar hanya ingin memberi manfaat pada anaknya untuk mencari air itu. Kemudian dia temukan air yang kemudian dinamakan sumur Zam-Zam. Allah lah yang memelihara sumur Zam-Zam. Di mana saat itu tujuan Siti Hajar bukan menghadirkan sumur untuk diminum jutaan miliaran manusia, tidak. Siti Hajar hanya berkonsentrasi saat itu agar bisa mencari air, memberi manfaat pada putranya. Allah lah yang kemudian memperbesarnya. Hingga hari ini kita dapat menikmati Zam-Zam. Dan setiap orang yang mendapatkan Zam-Zam, minum air Zam-Zam, mengambil manfaat dari Zam-Zam ini, pahalanya Allah karuniakan pula sebagai pahala orang yang memberi manfaat pada sesama kepada Siti Hajar. Inilah yang kemudian dijadikan toladan dalam ibadah umroh dan ibadah sa'i. Agar kita terus berkarya, agar terus berjuang untuk memberi manfaat pada sesama. Itulah simbol atau lambang dari sa'i yang diabadikan dari amalan Siti Hajar. Yang amalan kemanfaatannya pada sesama sampai hari ini tidak terputus. Begitu besar kemanfaatan yang diberikan oleh Siti Hajar. Banyak karya-karya manusia saat ini dari orang beriman, asalkan dia beriman. Karena tadi amal yang memberi manfaat yang didasari atas iman, maka Allah lestarikan pahalanya. Kalau Siti Hajar tadi menghadirkan air Zam-Zam, banyak orang-orang muslim, orang-orang yang saleh, yang boleh jadi dia melahirkan yang sampai saat ini manfaatnya masih kita amalkan atau kita manfaatkan. Yang mudah misalnya, resep membuat rendang, pasti ada orang yang pertama kali dulu membuat. Resep membuat rawon, pasti ada orang yang pertama kali membuat resep rawon. Dan resep-resep lainnya makanan sampai sekarang juga masih kita manfaatkan. Orang yang pertama kali menemukan resep itu, kemudian dia produksi, kemudian dicontoh orang lain, sesungguhnya dia telah memberikan hak patennya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membayar hak patennya dengan pahala kemanfaatan terus-menerus yang tidak berhenti. Walaupun orang tersebut mungkin sudah wafat sebelumnya. Insya Allah kita
juga menghadirkan karya-karya yang walaupun kelak kita telah meninggal dunia, karya itu tetap abadi, termanfaatkan oleh manusia yang lain, khususnya orang-orang beriman, yang kita pun mendapatkan pahala dari amal atau karya kemanfaatan yang kita berikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Imam Al-Qayyim menjelaskan bahwa Allah meningkatkan derajat hamba-hambanya yang soleh karena tingkat kemanfaatan yang diberikan. Hal ini berkesesuaian pula dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling dicintai Allah, kata Nabi, adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Semakin tinggi kemanfaatan yang diberikan, semakin besar manfaat yang diberikan, semakin banyak manfaat yang diberikan kepada sesama, sungguh ia derajat kesolehannya makin tinggi. Paling dicintai Allah adalah mereka yang memberi manfaat pada sesama. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat orang lain bahagia dan mengangkat kesusahan dari orang lain. Membuat orang lain bahagia, ini juga bagian dari kemanfaatan yang besar. Mengangkat kesusahan dari orang lain juga memberi manfaat yang besar dalam hidup. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan makna kesolehan. Hendaklah ketakwaan kita, keberimanan kita, kemusliman kita berdampak pada lingkungan di sekitar kita. Paling tidak pada keluarga, kepada tetangga, pada teman-teman sejawat. Juga berdampak bahkan tadi diperintahkan di jalan pada orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Sehingga orang lain di luar kita menangkap, orang ini baik, orang ini kenapa memberi manfaat. Dan orang akan membaca dia muslim. Dia orang yang soleh karena kemanfaatannya yang besar. Ketahuilah sekali lagi bahwa yang paling dicintai Allah berarti derajatnya yang paling tinggi di sisi Allah, yang paling besar manfaatnya pada sesama. Bapak Ibu sekalian, bila orang itu memberi manfaat pada sesama, bila kemanfaatannya dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, maka benarlah apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu, wal khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain. Bisa menerima dan diterima orang lain. Dia akrab. Dia mudah bergaul. Karena apa? Karena kemanfaatannya dirasakan oleh orang lain. Digambarkan oleh Imam Al-Qayyim dengan penjelasan tentang hadis ini. Orang mukmin itu apabila dia datang disukai. Apabila ia terpisah disayangkan. Inilah ciri hamba-hamba yang soleh. Kemudian Nabi melanjutkan, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Sebaliknya jika dia hadir disayangkan, jika dia meninggalkan disenangi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian diakhiri kalimat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qayyim menyimpulkan, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib seperti halnya sholat, puasa Ramadan, ibadah haji. Ini amal-amal rukun yang wajib. Memenuhi hak Allah. La tusyrik billah.
tidak menyekutukan Allah tadi. Maka setelah rukun dan wajib ini terpenuhi, amalan yang meningkatkan derajat hamba di sisi Allah adalah amalan yang memberi manfaat atau menggembirakan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan ayat ini sebagai bagian hafalan kita dalam ayat Al-Quran. Ayatnya ringkas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aksin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah kepada sesama seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepadamu. Berbuat baiklah kepada sesama seperti halnya Tuhanmu berbuat baik padamu. Berikan manfaat pada sesama sebagaimana Tuhanmu memberi manfaat kepadamu. Kemudian Allah lawankan kemanfaatan ini, kebaikan pada sesama, Allah lawankan dengan larangannya. Jangan kalian berbuat kerusakan. Jangan merugikan sesama, tapi berikan manfaat pada sesama. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Allah mencintai orang yang memberikan manfaat. Allah tidak menyukai orang yang tidak memberikan manfaat, bahkan merusak sesamanya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mengikrarkan kembali, menguatkan tekad kita kembali untuk benar-benar menjadi hamba yang soleh dalam makna yang benar. Hamba yang soleh adalah hamba yang selalu melahirkan manfaat pada sesama. Manfaat seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Paling tidak yang utama sendiri, yang disebut lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan manfaat kepada kedua orang tua. Pemberian manfaat kepada orang tua, Bapak Ibu, tidak saja pada orang tua yang masih hidup. Nabi SAW tetap menganjurkan memberi manfaat kepada kedua orang tua, khususnya walau kedua orang tua telah tiada. Bagaimana Allah SWT mengulang perintahnya untuk kita berbakti kepada orang tua. Sehingga kita bisa memberi manfaat pada orang tua yang telah meninggal pun paling tidak selalu mendoakan. Karena mereka pasti selalu membutuhkan tambahan amal kebaikan. Mereka merindukan tambahan pahala, dan satu-satunya yang bisa diharap untuk tambahan pahala selain amal-amal mereka dahulu adalah kebaikan anak-anaknya. Oleh karenanya hendaklah kita mendoakan kedua orang tua dalam rangka memberi manfaat. Wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua berbuat baiklah, dan kebaikan kepada kedua orang tua tidak terputus hanya karena kedua orang tua telah tiada. Kita yang hidup masih dapat memberikan kebahagiaan kepada orang tua yang telah tiada di alam kuburnya dengan mengirimkan pahala dan doa untuk ampunan baginya. Kirimkan pahala kepadanya, di antaranya yang dianjurkan oleh Nabi ketika kalian mengunjungi kerabat yang tidak ada hubungan kecuali dari orang tua, maka sungguh telah mengirimkan pahala kepada kedua orang tua. Bersedekah atas namanya, sesungguhnya jika kalian bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada, Allah kirimkan pahala itu kepada kedua orang tua yang telah tiada. Membadalkan umrohnya, membadalkan hajinya, sungguh pahalanya terkirimkan kepada kedua orang tua. Itulah yang disunnahkan Nabi SAW. Berbuat baik kepada orang tua. Memberi manfaat kepada orang tua. Yang hidup apalagi. Bapak Ibu, kalau kedua orang tua masih hidup, kita masih bisa melihat wajahnya ketika gembira. Ketika kita gembirakan, wajahnya gembira, ridhonya kita nampak. Tapi sungguh
yang telah ditinggalkan orang tua. Tidak lagi melampak kebahagiaan orang tua itu. Tapi yakinlah dengan iman yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa amal kebaikanmu yang khusus engkau berikan kepada kedua orang tua, insya Allah Allah kabarkan dan mereka akan gembira. Kemudian kepada keluarga, pasangan, pada anak-anak juga harus kita tebarkan manfaat dan menggembirakan mereka. Kemudian pada orang-orang yang berkebutuhan seperti anak yatim, fakir miskin, gembirakan mereka, berikan manfaat pada mereka. Pada tetangga, berikan manfaat pada mereka. Pada teman-teman, sahabat, berikan manfaat pada mereka. Itu seruan Allah yang dirincikan dalam surat An-Nisa yang telah dibacakan di atas. Yang semuanya disimpulkan dalam surat Al-Qasas ini. Berbuat baiklah kepada sesama, seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu, sudah pasti kita tidak bisa mencapai standar yang Allah telah tetapkan ini. Sebagaimana Allah Tuhanmu berbuat baik padamu. Karena nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah mencantumkannya seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepadamu untuk menggarisbawahi bahwa upaya ikhtiar memberi kebaikan, memberi manfaat pada sesama, itulah derajat yang paling Allah cintai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan kesolehan kita, yakni dengan lebih banyak dan memperhatikan berbagi manfaat dengan sesama, dengan karya-karya yang Allah mampukan untuk kita. Apakah kemanfaatan itu dengan tenaga? Apakah kemanfaatan itu kita sampaikan dengan harta? Apakah kemanfaatan itu kita sampaikan dengan ucapan, dengan ilmu, dengan karya? Berbagai peluang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah berikan kesempatan pada kita memanfaatkan peluang anugerah Allah untuk bisa memberi manfaat dan berbagi untuk menggembirakan sesama. Menjadikan kita menjadi hamba yang soleh dan derajat kesolehan kita semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan dalam tausiah menyambut malam Lailatul Qadar, malam ke-25 ini. Semoga Allah karuniakan kebaikan kepada kita dan Allah jadikan kita hamba yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, karuniakan kepadaku kesolehan. Masukkanlah hamba menjadi hamba-hamba yang soleh, yang banyak bermanfaat pada sesama di lingkungan kami. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana malam-malam sebelumnya setelah tausiah, kita akan lanjutkan dengan membaca Al-Quran, kemudian berzikir, dan diakhiri dengan doa. Untuk tausiah malam hari ini seperti malam-malam sebelumnya juga kita tidak buka ruang tanya jawab. Insya Allah kalau ingin bertanya lebih lanjut boleh japri atau masuk di dalam grup kajian. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, malam hari ini kita akan baca surat As-Sajadah dan surat Al-Mulk. Untuk kita meraih keberkahan sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW berikut ini. Dalam hadis disebutkan, tidaklah Nabi SAW tidur di suatu malam hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat As-Sajadah, dan Tabarakalladzi biyadil mulk, yaitu surat Al-Mulk. Jadi surat As-Sajadah, surat Al-Mulk itu oleh Nabi dibaca hampir setiap malam. Kemudian dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi membacanya seperti itu.
keduanya melebihi setiap surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. 70 kebaikannya. Dibaca di malam-malam biasa. Dan mudah-mudahan apabila malam ini, malam Lailatul Qadar, alangkah besarnya keberkahan dan pahala yang Allah limpahkan kepada kita dengan lipatan ganjaran 1000 bulan untuk bacaan kita surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Adapun surat As-Sajdah adalah surat ke-32, kita baca nanti bersama-sama dan dilanjutkan setelahnya dengan surat Al-Mulk, surat ke-67. Baik, kita buka surat As-Sajdah terlebih dahulu. Sudah Bapak Ibu disimak, kita sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني
حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Ini ayat sajadah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق
الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفضح إن كنتم صادقين قل يوم الفضح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Alhamdulillah. Selanjutnya kita membaca surat Al-Mulk, surat ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الخير كلما ألقي فيها فوج سألهم غزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lantunkan zikir mengingat Allah, memuji Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan istighfar serta salawat. Seperti biasa kita bersama-sama membacanya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم يا غفور ودود يا رحيم ودود 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau ya Allah. Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu ya Allah. Aku berada dalam perjanjian denganmu dan janji darimu, yakni berusaha selalu taat kepadamu ya Allah, sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan, yakni kelemahan perbuatanku ya Allah. Aku mengakui nikmat darimu kepadaku ya Allah. Aku mengakui nikmat darimu kepadaku ya Allah. Dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu ya Allah, maka ampunilah aku. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau ya Rabbi. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam. ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة
وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. الحمد لله. 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 Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya mari kita berdoa kehadirat Allah SWT, memanfaatkan malam hari di mana Nabi SAW menjanjikan malam-malam ganjil di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemungkinan malam Lailatul Qadar Allah tetapkan, dan siapa yang berdoa pada malam Lailatul Qadar lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya Rahman. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana fir lana wa li ahlina wa auladina wa aqaribina wa ashabina wa jarina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami semua. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami semua, anak-anak kami semua, kerabat dekat kami semua, ya Allah. Sahabat-sahabat kami semua, ya Allah. Tetangga-tetangga muslim kami semua, ya Allah. Kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang hidup maupun yang telah tiada, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Allahumma farham walidina, waghfir lahum, warhamhum, warda anhum. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Rahmatilah mereka berdua, ya Allah. Ridhoilah mereka berdua, ya Allah. Allahumma fir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salifa auzarihim wa sayyi'a israrihim. Ya Allah, ampunilah mereka berdua, ya Allah, dengan ampunan menyeluruh yang dapat menghapus dosa-dosa mereka yang lampau. Ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah. Ya Allah, berbuat baiklah kepada mereka berdua, ya Allah, sebanyak kebaikan mereka kepada kami, ya Allah. Berbuat baiklah kepada mereka, ya Allah, sebanyak kebaikan mereka kepada kami setelah Engkau lipat gandakan, ya Allah. Ya Allah, pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu, sebagaimana mereka berdua dahulu memandang kami dengan kasih sayang-Nya, ya Allah. Ya Allah, pandanglah dengan kasih sayang-Mu mereka berdua, ya Allah, kedua orang tua kami, ya Allah. Sebagaimana mereka dahulu memandang kami dengan kasih sayang-Nya, ya Allah. Allahumma hablahum ma dayya'u min haqqi rububiyatika bimastaghalu bihi fi haqqi tarbiyatina. Atajawaz anhum ma qassaru fihi min haqqi hikmatika bima atharuna bihi fi haqqi hikmatina. Wa'fu anhum martakabu minas subuhat min ajli maktasabu min ajlina. Ya Allah, berikan hak rububiyah-Mu yang telah mereka sia-siakan karena sibuk mendidik kami, ya Allah. Maafkan segala kekurangan mereka dalam mengabdi kepadamu karena mengutamakan kami anak-anaknya, ya Allah. Maafkanlah mereka atas segala subuhat yang mereka jalani dalam usaha menghidupi kami, ya Allah. Ya Allah, karuniakan mereka bagian ganjaran dari ketaatan yang Kau hidayahkan kepada kami, kebaikan yang Kau mudahkan bagi kami, dan taufik yang telah mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, berilah rahmat yang menerangi pembaringan mereka di alam kuburnya bagi kedua orang tua kami, ya Allah, atau salah satunya yang telah meninggal, ya Allah. Terangilah di alam pembaringannya, ya Allah. Datangkan rasa aman ke dalamnya, ya Allah. Ya Allah, berlemah lembutlah kepada mereka berdua, ya Allah. Berlemah lembutlah kepada mereka, ya Allah, sebagaimana mereka berlemah lembut kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasih sayanglah kepada mereka berdua, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin. Ya Rahman, ya Rahim, kami memuji-Mu dengan segala kebaikan pujian, dan kami mohon pertolongan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur atas semua nikmat-Mu. Kami mohon pemeliharaan dan penambahan nikmat padamu, ya Allah.
Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu atas nikmat semua kebaikan yang telah kami terima. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu atas nikmat semua kebaikan yang telah kami terima. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang akan kami terima, ya Allah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan dunia dan akhirat yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari semua keburukan di dunia dan di akhirat yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kami harapkan, perlindungan-Mu yang kami inginkan, perbaikan atas segala urusan kami yang selalu kami panjatkan kepadamu, ya Rabbi. Keberkahan rizki darimu selalu kami harapkan. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada keluarga kami dengan limpahan yang tak pernah putus. Terimalah semua amal dan karya kami dengan perolehan ganjaran yang tak terkira. Karuniakan kepada kami, ya Allah, kesehatan dan kekuatan dalam naungan ridha-Mu, yang dengan itu amal-amal baik terlahir dari kami, ya Allah. Lindungilah kami dengan lindungan yang tak akan pernah seorang pun dari hamba-Mu dan makhluk-Mu yang dapat membahayakan kami. Lindungilah kami, ya Allah, dengan lindungan-Mu yang tak akan pernah seorang pun dari hamba-Mu dan makhluk-Mu yang dapat membahayakan kami. Ya Allah, berikan cahaya kebaikan pada diri kami, pada keluarga kami, pada anak-anak kami, cahaya dari arah depannya, cahaya dari arah belakangnya, cahaya dari atasnya, cahaya dari segala arah. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hamba yang memberi manfaat pada sesama. Ya Allah, jadikanlah hamba-hamba yang memberi manfaat pada sesama. Jadikanlah hamba-hamba yang saleh, ya Allah. Yang Kau cintai, ya Allah, karena perbuatan yang memberi manfaat pada sesama, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang mengangkat derajat hamba-Hambamu. Angkatlah derajat kami dengan setiap amal yang kami upayakan, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang mengangkat derajat hamba-Hambamu. Angkatlah derajat kami dengan setiap amal kebaikan yang kami ikhtiarkan, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dari berbagai musibah, yang dengannya kami semua akan selamat. Luaskanlah rizki kami, ya Allah, yang dengannya kami akan terus beramal untuk masyarakat dan keluarga kami. Sukseskan cita-cita kami, yang dengannya kami akan menjadi lebih baik. Kuatkan kami dalam usaha dan ikhtiar kami, ya Allah, yang dengannya kami lebih bersemangat memperjuangkan kepentingan orang banyak. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah baik akibat semua urusan kami. Lindungilah kami dari kehinaan dan kegagalan. Mudahkan semua urusan kami. Mudahkan semua urusan hidup kami, ya Allah. Wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Engkaulah pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, jangan Kau biarkan pada diri kami satu dosa kecuali Engkau telah ampunkan. Jangan Kau biarkan satu cacat pada kami kecuali Engkau tutupkan. Jangan Kau biarkan kesulitan pada urusan kami kecuali Engkau bukakan jalan keluar. Jangan Kau biarkan, ya Allah, hajat dunia kami dan ukhrawi kami yang Kau ridhai dan baik bagi kami kecuali Engkau penuhkan. Wahai Zat yang maha pengasih, Engkaulah yang selalu kami harapkan. Kasih sayang-Mu selalu kami nantikan, ya Allah. Engkau bersifat Al-Wadud, Engkau bersifat Ar-Rahman, Engkau bersifat Ar-Rahim, maha pemurah, maha pengasih, maha pencintai hamba. Ya Allah, sayangilah hamba. Cintailah hamba, ya Allah,
Ya Rahman ya Rahim, Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud, Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud, Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud. Ya Allah, kami mohon kepadamu kesehatan badan kami, kesucian jiwa kami, kejernihan pikiran kami, budi pekerti baik pada sikap dan perilaku kami, keridhaan hati menghadapi takdir-Mu. Ya Allah, kami berlindung padamu dari kejahatan semua makhluk-Mu. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk-Mu. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Dan kami mohon rizki darimu, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari lenyapnya kenikmatan darimu, berubahnya kesejahteraan darimu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari datangnya azab dengan tiba-tiba. Dan kami berlindung kepadamu dari kebencian dan murka-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau telah karuniakan kepada negeri kami dengan berbagai kenikmatan yang Kau limpahkannya, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah bangsa kami, lindungilah kaum muslimin di negeri kami ini, ya Allah. Lindungilah kami semuanya, ya Allah. Peliharalah kesejahteraan bagi kami, bagi kaum muslimin di negeri kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, lindungilah mereka, ya Allah. Mereka salat, ya Allah, kami menjadi saksinya, ya Allah. Mereka berbuat baik dengan Islam ini, ya Allah, dengan agamamu, ya Allah. Ampunilah mereka, hilaf salah mereka, ya Allah. Kaum muslimin di negeri kami, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Ampunilah kelemahan mereka, ya Allah. Ketidaktahuan mereka, ya Allah. Ampunilah kami semuanya, ya Allah. Ya Allah, peliharalah kesejahteraan bagi kami. Kenikmatan yang telah Kau limpahkan kepada bangsa kami, ya Allah. Ya Allah, peliharalah kenikmatan yang telah Kau berikan kepada bangsa kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah atas kami pintu-pintu kebaikan. Bukakanlah atas kami pintu-pintu keberkahan. Bukakanlah atas kami, ya Allah, pintu-pintu kenikmatan. Bukakanlah atas kami, ya Allah, pintu-pintu kekuatan. Bukakanlah atas kami, ya Allah, pintu-pintu kesehatan. Bukakanlah atas kami, ya Allah, pintu-pintu keselamatan. Bukakanlah atas kami, ya Allah, pintu-pintu kesuksesan. Bukakanlah atas kami, ya Allah, pintu-pintu kasih sayang. Pintu-pintu surgamu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Wasi'al Maghfirah, ya Arhamar Rahim. Kami mohon perlindungan-Mu, ya Allah, agar terhindar dari berbuat kesalahan setelah berbuat yang benar. Ya Allah, peliharalah keistiqomahan kami, ya Allah. Peliharalah keistiqomahan kami, ya Allah, dalam mengerjakan salat. Peliharalah keistiqomahan kami dalam mengerjakan saum. Peliharalah keistiqomahan kami dalam majelis-majelis ilmu. Peliharalah keistiqomahan kami, ya Allah, dalam membaca Al-Quran yang datang darimu, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada kami taufik dan hidayah-Mu, ya Allah, sehingga kami dapat terus beramal soleh, memberi manfaat pada sesama, pada keluarga, pada kedua orang tua, anak-anak, dan pasangan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah rizki kami, sehatkanlah badan kami, sembuhkanlah di antara kami yang Kau uji dengan sakit, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam kesolehan kepadamu, ya Allah. Jadikan kami dapat meraih kesuksesan bersama, ya Allah. Karena karuniakan kepada kami, ya Allah, kesolehan yang tinggi, ya Allah, kemanfaatan yang banyak pada sesama, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wasi'al Maghfirah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Basir, ya Allah. Bila Engkau telah tetapkan, ya Allah, malam ini, malam Lailatul Qadar, ya Allah, karuniakan kami semua memperolehnya, ya Allah. Jika Engkau takdirkan, ya Allah, malam hari ini, malam Lailatul Qadar, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkan keberkahan-Mu pada kami semua malam hari ini, ya Allah. Ya Allah, terimalah amal-amal baik kami, ya Allah. Walau ada kelemahan dari kami, ya Allah, maafkanlah, ya Allah. Maafkanlah, ya Allah. Sempurnakan dengan kebaikan dari-Mu, ya Allah, ya Rabbi. Ampunilah dosa kami. Limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami semua, ya Rahman, ya Rahim. Limpahkan keberkahan-Mu kepada kami semua dan keluarga kami semua, ya Allah. Anak-anak kami semua, ya Allah. Sahabat-sahabat kami semua, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyin ummin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.